ini yang darurat bencana pandemi itu juga penggunaan dana bisa digunakan tunai maupun non tunai begitu. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh penerima manfaat KJP Plus, yang tentu kita harapkan penerima manfaat KJP Plus tentu ya harus memiliki perilaku yang mengikuti seluruh regulasi, bisa memenuhi seluruh etika yang berlaku dalam kehidupan masyarakat begitu. Sehingga bila penerima manfaat KJP Plus melakukan pelanggaran dari item-item ini, salah satu saja ini bisa mengakibatkan kucuran dana KJP Plus dihentikan begitu. Walaupun tentu sebelumnya dilakukan pendalaman untuk bisa dipastikan terbukti melakukan pelanggaran. Jadi proses untuk membuktikan juga melalui proses yang cukup panjang, jadi tidak serta-merta misalkan hanya karena ada pengaduan, kemudian misalkan pengaduan masyarakat tentang manfaat KJP merokok gitu. Tentu kami nanti akan lakukan klarifikasi, bukti merokoknya, kapan merokoknya, dan setelah memang semuanya terbukti, itu nanti bisa baru dilakukan tindakan penghentian bantuan KJP Plus. Bapak dan Ibu untuk tahap 1 tahun 2022, tahap periode Januari-Juni, ini timeline-nya Bapak dan Ibu. Jadi kami sampai dengan 6 Februari, ini sudah terlewati jadwalnya, ini kami mentargetkan seluruh OPD yang mengusulkan calon penerima KJP Plus itu sudah menyerahkan data ke kami. Seperti data DTKS kami sudah terima begitu ya. Nah, memang masih ada OPD yang masih kami menantikan ya untuk segera menyerahkan karena batas waktu penyerahan data calon sebenarnya kami sudah dengan surat dari PPOP itu kami berikan deadline sampai dengan 6 Februari. Artinya nanti setelah seluruh calon penerima KJP Plus datanya sudah ada di kami kemudian lakukan pemadanan data. Pemadanan data yang dimaksud adalah calon penerima KJP Plus yang nanti kita akan pastikan terdata sebagai peserta didik, kondisinya sebagai siswa aktif pada satuan pendidikan, itu akan bisa terdeteksi di dalam pemadanan data. Jadi nanti akan dipadankan, kalau yang terdata di Dapodik dan EMIS, berarti oke, memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk dari sisi tercatat data sebagai pendidik pada satuan pendidikan, negeri maupun swasta ya, statusnya aktif. Kemudian, hasil pemadanan data, kami akan serahkan calon-calon yang sudah padan dengan data Dapodik dan EMIS, kami akan serahkan ke sekolah madrasah tempat bersekolah. Kami nanti akan berikan data ke seluruh sekolah dan madrasah, calon-calon penerima KJP Plus yang bersekolah di sekolah tersebut untuk dilakukan verifikasi oleh sekolah. Jadi diverifikasi sekaligus juga sekolah nanti yang setelah diverifikasi itu juga kita mintakan untuk melakukan upload dokumen berkas kelengkapan. Karena KJP Plus ini adalah alokasi bantuan sosial yang memerlukan persyaratan sesuai dengan Pergub 35 tahun 2021, nanti melalui sekolah juga persyaratan kelengkapan bansos KJP Plus akan dilakukan upload oleh para operator sekolah. Jadi operator tanggal 14 sampai 20 Februari di samping melakukan verifikasi, kemudian juga akan mengupload seluruh dokumen persyaratan. Kemudian setelah itu kami akan lakukan proses, sudah terverifikasi, persyaratan berkas sudah tercukupi, kami akan proses untuk dibuatkan keputusan gubernur tentang penerima dan besaran KJP Plus tahap 1 tahun 2022. Jadi payung hukum penetapan penerima KJP Plus setiap tahap itu dituangkan dalam keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini kelengkapan berkas yang tadi Bapak dan Ibu yang sudah ada di sini di bawah. Oke, ini hanya elaborasi agar Bapak lebih jelas. Jadi ada surat permohonan bansos format sudah kami siapkan di sekolah, tinggal nanti diisikan dengan data siswa yang sudah memenuhi persyaratan, dan nanti ada surat pernyataan kepala sekolah. Ini SPTJ kepala sekolah yang menyatakan bahwa calon penerima KJP hasil verifikasi itu memang benar-benar udah kebagi sih. Kemudian juga orang tua kita mintakan juga membuat SPTJM untuk kesediaan menggunakan dana bansos sesuai dengan peruntukannya. Baik, yang kedua Bapak dan Ibu, sebentar lagi materi akan kami selesaikan. Jadi untuk materi sesi KJP sudah kami sampaikan, izin untuk melanjutkan materi untuk KJMU. KJMU juga mengalami perubahan regulasi Bapak dan Ibu dengan Pergub yang terbaru, Pergub 101 tahun 2021. Ini substansi perubahan Pergub KJMU baru sebenarnya yang pertama ada perluasan jangkauan penerima KJMU yang melalui regulasi baru Pergub 101 2021. Sekarang anak-anak kita yang PSBR, Panti Sosial Bidang Pajak di bawah pembinaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, ini sekarang juga berhak untuk mendapatkan KJMU. Jadi peningkatan jangkauan Bapak dan Ibu. Yang kedua, di dalam regulasi baru ada untuk masa usulan KJMU itu diundur yang bagi yang berstatus mahasiswa usulan KJMU itu paling lambat semester 2 dengan regulasi sebelumnya, tapi dengan regulasi baru sekarang diundur. Usulan KJMU dapat dilakukan oleh mahasiswa ini sudah berstatus mahasiswa paling lambat semester 4. Jadi dasar hukum baru lebih pada dua substansi ini. Tujuan KJMU ini memberikan kesempatan bagi warga DKI Jakarta, keluarga tidak mampu untuk bisa mendapatkan akses kesempatan menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi. Melalui KJMU itu kita akan berikan pembiayaan
bagi orang baik itu untuk diberikan yang kuliah sampai jenjang S1 itu kita berikan pembiayaan KJMU. Jadi yang diploma 1, diploma 2, diploma 3 sampai S1 itu tercover dengan pembiayaan KJMU. Persyaratan KJMU ini masih sama dengan regulasi yang lama. Di regulasi baru pun KJMU ini hanya diberikan kepada warga DKI, memiliki NIK KK DKI gitu ya. Kemudian terdata dalam DTKS dan atau DTKS daerah. Nah, ini tadi saya sampaikan ada penerima baru KJMU dari unsur warga binaan sosial pada panti sosial dinas sosial yang kategori PSBL, yang PSA itu kan anak panti untuk pendidikan dasar menengah, tapi anak panti untuk yang sudah dewasa itu sudah namanya PSBR ya, panti sosial binaan remaja. Nah, warga binaan PSBR itu kami berikan KJMU. Kemudian khusus KJMU itu ada ketentuan di dalam regulasi tidak boleh menerima beasiswa atau pendidikan dari sumber dana lain itu. Jadi contoh kalau sudah nanti mendapatkan KJMU maka tidak boleh lagi mendapatkan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kan ada KIP kuliah itu sumber dana contohnya. Jadi tidak boleh double penerimaan begitu. Namun khusus KJP tadi tidak ada paparannya, kami perlu sampaikan. KJP masih dibolehkan untuk menerima double pembiayaan. Jadi dan dalam kenyataannya anak-anak KJP kami juga sebagian ada juga yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar Kuliah program PIP. Jadi itu KJP boleh, tetapi KJMU sesuai regulasi itu tidak boleh double penerimaan. Ini Bapak dan Ibu yang kami tadi juga sudah sedikit bisa kami sampaikan persyaratan untuk mendapatkan KJMU sesuai dengan regulasi baru. Yang berbeda adalah yang nomor 4 ini ya, bagi yang sudah berstatus mahasiswa, ini pengajuan panel mas semester 4. Kemudian tadi yang tambahan jangkauan tadi PSBR. Yang lain masih sama Bapak Ibu sebagaimana persyaratan dengan regulasi lama, regulasi baru juga masih sama. Menerima manfaat KJMU adalah peserta didik ya, lulusan SMA, MA, SMK 3 tahun terakhir Bapak dan Ibu. 3 terakhir lulusan dari sekolah madrasah negeri atau swasta di DKI. Jadi lulusan sekolahnya di DKI Jakarta Bapak dan Ibu, paling lama lulusan 3 tahun. Berarti kalau ada warga DKI Jakarta lulusan SMA-nya Depok berarti tidak bisa mendapatkan KJMU. Jadi wajib sekolahnya adalah madrasah DKI lulusan 3 tahun terakhir. Kemudian lulus pada jalur reguler, ya lulus masuk perguruan tinggi negeri ini seluruh Indonesia. Namun jalur reguler Bapak dan Ibu ya, jadi lulus jalur reguler pada perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia, baik yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi maupun di bawah PTN, di bawah Kemenang. Jadi itu bisa mendapatkan KJMU. Kemudian khusus untuk yang berkuliah di perguruan tinggi swasta sesuai dengan regulasi, baru PTS yang berada di Jakarta itu pun yang memiliki nilai akreditasi A atau unggul baik prodi maupun akreditasinya. Khusus untuk KJMU bagi mahasiswa pada perguruan tinggi swasta, sekali lagi kami tekankan hanya perguruan tinggi Jakarta yang berada di perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta. Itu pun tidak semua PTS-nya yang mendapatkan akreditasi A atau unggul baik prodi maupun institusi begitu. Ini yang kiri adalah untuk calon mahasiswa yang kanan yang sudah berstatus sebagai mahasiswa. Persyaratannya sama. Yang membedakan adalah kalau sudah berstatus mahasiswa, pengajuan KJMU secara regulasi baru sekarang dimundurkan, dilakukan paling lambat semester 4. Begitu. Nah ini Bapak dan Ibu, kami sudah mendapatkan jawaban tertulis dari Lembaga Layanan Dikti Wilayah Jakarta, sekolah perguruan tinggi swasta yang memiliki nilai akreditasi A atau unggul baru ada 14 Bapak dan Ibu. Berarti calon mahasiswa atau mahasiswa yang dari 14 perguruan tinggi swasta ini yang bisa kami berikan. Persyaratan akreditasi atau unggul baik prodi maupun institusi ini tentu dimaksudkan sebagai juga stimulasi ya, yang merangsang lah, kira memberikan motivasi kepada program swasta silakan untuk segera melakukan peningkatan mutu sehingga mendapatkan nilai akreditasi atau unggul baik prodi maupun institusi untuk bisa mendapatkan akreditasi. Jadi karena A itu regulasi ya kepada itu, jadi belum, jadi perguruan tinggi swasta yang masih nilai akreditasi belum A itu masih belum bisa begitu. Nilai nominal bantuan pendidikan melalui program KJMP ini juga secara regulasi baru belum ada peningkatan nominal Bapak dan Ibu karena berdasarkan hasil kajian dari tim ahli yang sudah kami hire itu nilai nominal 9 juta per semester berarti 1 tahun 18 juta rupiah untuk unit cost KJMU itu masih dinyatakan available begitu sehingga nilainya masih belum bergerak begitu. 9 juta per semester ini digunakan untuk 2 alokasi pembiayaan Bapak dan Ibu, bisa digunakan untuk membayar SPP bulanan atau istilah kita UKT, uang kuliah tunggal. Kemudian setelah uang kuliah tunggal terbayarkan dari dana KJMU, sisanya itu silakan digunakan oleh penerima manfaat KJMU sebagai biaya pendukung personal. Jadi bisa diberikan untuk biaya-biaya pendukung perkuliahan, gitu, boleh beli buku, boleh juga untuk membeli makanan bergizi, gitu, transportasi termasuk perlengkapan peralatan ya dan biaya biasa biaya perkuliahan yang lain. Ini kewajiban
Nanti bagi yang sudah menerima KJMU sesuai dengan regulasi, ini ada kewajiban yang wajib ditunaikan begitu. Itu nomor satu tentu normatif Bapak dan Ibu harus mahasiswa KJMU sebagai duta Jakarta di daerah-daerah itu juga kewajiban untuk selain juga taat ya kepada seluruh aturan membawa nama baik citra Pemprov DKI Jakarta, dan kita harapkan juga kuliah tepat waktu. Jadi untuk kuliah program dipilih itu selesai tepat waktu. KJMU memberikan kesempatan kepada penerima manfaat menyelesaikan sampai studi S1 itu kita berikan maksimum sampai dengan 10 semester. Walaupun kami harapkan sebenarnya itu 8 semester sudah bisa lulus S1, 144 SKS. Namun bila penerima KJMU ternyata dalam 8 semester belum selesai studi, itu kami masih berikan maksimum sampai dengan 10 semester. Kemudian juga mahasiswa KJMU sudah dengan regulasi itu wajib melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi, dan juga melaporkan ya pengabdian masyarakat melalui link yang sudah kami buatkan begitu. Setiap mahasiswa KJMU itu melaporkan sudah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang boleh dilakukan kepada masyarakat warga DKI maupun bila berkuliah di luar DKI ya silakan pengabdian masyarakat kepada masyarakat sekitar kampus ya tempat mahasiswa KJMU berkuliah begitu. Kemudian memberikan laporan tertulis kepada gubernur melalui dinas pendidikan tentang capaian prestasi akademik yang memang nanti ada ketentuan passing grade nilai IPK dicapai oleh mahasiswa KJMU. Dan juga nomor 7 mahasiswa KJMU juga memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan, seminar, dan juga kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi. Khusus nomor 7, selama ini kami P4UP Dinas Pendidikan memfasilitasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nomor 7 yang kami inisiatif, yang kami gelar, kami lakukan, mahasiswa tinggal kami undang untuk mengikuti itu. Kami setiap tahun itu menyelenggarakan kegiatan pelatihan kepemimpinan. Kami juga menyelenggarakan seminar yang kami nanti undang mahasiswa KJMU, termasuk juga kami setiap tahun itu minimal 2 kali melakukan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi. Yang sudah rutin adalah itu kami akan melakukan pelatihan soft skill siap kerja dan pelatihan kewirausahaan. Itu 2 jenis pelatihan yang memang bisa membantu mahasiswa KJMU yang nanti lulus kalau ingin bekerja. Kami juga akan juga memberikan soft skill ya siap kerja bagi yang mungkin akan menjadi entrepreneur muda, ingin membuka wirausaha, itu juga kami berikan bekal pelatihan peningkatan kompetensi berwirausaha seperti itu. Larangan mahasiswa penerima KJMU ini tentu hal yang normatif dan wajar karena sudah diberikan pembiayaan melalui APBD Provinsi DKI Jakarta. Itu dilarang untuk berhenti kuliah. Jadi kalau sudah dilakukan diberikan pembiayaan melalui beasiswa pendidikan KJMU itu tidak boleh berhenti kuliah gitu. Terus tidak boleh juga cuti akademik. Karena kami menginginkan mahasiswa KJMU bisa menyelesaikan studi tepat waktu sehingga kami tidak izinkan cuti akademik. Kemudian tentu tidak boleh untuk juga sengaja memperpanjang waktu pendidikan ya. Ya ini termasuk tadi cuti nggak boleh atau mungkin mengulur-ngulur juga tidak boleh. Kemudian melanggar kewajiban larangan ya yang berlaku pada perguruan tinggi tempat perkuliahan. Tidak boleh juga pindah universitas, tidak boleh pindah prodi. Juga yang nomor 6 tidak kalah penting mahasiswa KJMU itu juga dilarang untuk tidak memperoleh nilai capaian indeks kumulatif ya passing grade yang ditentukan. Jadi untuk mahasiswa KJMU yang berkuliah di PTN itu wajib memiliki nilai IPK sesuai passing grade tetap oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Untuk PTS itu memang ada ketentuan khusus. Capaian IPK itu untuk yang prodi sosial bahasa humaniora itu minimal 3,0, untuk yang prodi eksakta minimal 2,75. Nah, larangan time nomor 7 sudah kami sampaikan tadi, tidak menerima bantuan lain dari sumber lain. Inilah mekanisme timeline yang hampir selesai Bapak dan Ibu untuk tahap 1 tahun 2022. Tahapan seleksi calon mahasiswa KJMU ini diawali dengan tanggal 14 sampai 25 Februari. Ini calon penerima mahasiswa KJMU silakan menyerahkan berkas pendaftaran dengan mendatangi sekolah asal. Karena calon penerima KJMU ini harus melakukan pendaftaran melalui sekolah asal membawa dokumen berkas persyaratan. Kenapa harus mendaftar melalui sekolah asal? Yang pertama untuk memastikan memenuhi persyaratan lulusan dari sekolah di DKI, seperti yang tadi di awal persyaratan. Yang kedua, daftar melalui sekolah asal juga dimaksudkan untuk mengisi isian format untuk kepentingan pembukaan rekening di Bank DKI bila nantinya memenuhi persyaratan untuk diberikan KJMU. Jadi sekaligus daftar, juga mengisi isian, nanti memenuhi persyaratan sudah kami bisa segera proses untuk dibuka rekening di Bank DKI. Jadi kenapa harus datang? Itu tujuannya adalah itu. Dan nanti sekolah melalui akun yang sudah kami berikan menginput usulan lulusan dari sekolah yang bersangkutan yang maju usulan KJMU dengan mengupload berkas-berkas persyaratan yang sudah dibawa. Kemudian nanti setelah dilakukan penginputan, itu data sudah masuk ke database di sistem kami segera lakukan pemadanan data. Ini termasuk tadi untuk bisa dipastikan terdaftar atau tidak di dalam DTKS sebagai salah satu persyaratan. Jadi bila nanti sudah daftar, dokumen persyaratan sudah diupload melalui operator sekolah ke sistem kami pemadanan data dengan DTKS. Nanti yang memenuhi persyaratan kami akan lanjutkan untuk diproses. Ujungnya adalah akan kami proses menjadi penerima bantuan peningkatan mutu pendidikan oleh KJMU yang nanti ditetapkan dengan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang penerima dan besaran KJMU tahap 1 tahun 2022. Ini formnya ini Bapak dan Ibu ini sudah tersosialisasi
karena ini program sudah berlangsung sejak tahun 2016, semua sekolah sudah aware dengan persyaratan ini, dan mereka juga biasanya pun itu mereka pada alumni yang memiliki persyaratan, mereka juga biasanya sudah memberikan announcement woro-woro gitu ya, untuk segera melengkapi data-data usulan KJMU. Jadi ini berkas-berkas yang sudah terbiasa dilakukan sebagai persyaratan administratif untuk pendaftaran KJMU. Ini slide terakhir Bapak dan Ibu. Bila ada hal-hal mengenai program KJP Plus, program KJMU yang ingin ditanyakan, bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami membuat hotline service pelayanan ya, baik melalui website, melalui telepon, melalui kanal medsos UPT Pemkab OP. Demikian yang dapat saya sampaikan.